Oke, kita ketemu lagi pada materi skizofrenia pendekatan proses keperawatan. Pada video ini kita akan fokus membahas tentang intervensi, implementasi, dan evaluasi yang akan dilakukan oleh perawat dalam proses pemberian asuhan keperawatan pada pasien skizofrenia. Objektif pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu merumuskan diagnosa keperawatan, mahasiswa mampu menyusun intervensi keperawatan, dan mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas dari intervensi keperawatan. Baik itu pada intervensi yang diberikan individu, kelompok, ataupun keluarga. Mereview sedikit proses keperawatan yang telah dilakukan, yaitu sebelumnya kita melakukan pengkajian terlebih dahulu, lalu menentukan diagnosa, menentukan intervensi dan implementasi yang kita akan lakukan kepada pasien, lalu evaluasi pada tindakan keperawatan yang telah kita berikan kepada pasien. Lalu diagnosa keperawatan. Ini adalah diagnosa keperawatan yang sering muncul pada pasien dengan skizofrenia, yaitu RPK, halusinasi, waham, HDRK, isolasi sosial, resiko bunuh diri, dan defisit keperawatan. Lalu kita akan masuk kepada intervensi dan juga implementasi yang akan dilakukan oleh perawat pada 7 diagnosa yang sudah ditentukan tadi. Intervensi yang diberikan kepada pasien itu tidak cuma kepada individu, tapi juga keluarga dan juga ke kelompok. Intervensi pada pasien dengan diagnosa RPK yang pertama yang perlu dilakukan oleh perawat adalah kita perlu mengkaji pengkajian awalnya identifikasi penyebab perilaku kekerasan, tanda gejala dan akibatnya yang telah dilakukan oleh pasien. Lalu jelaskan proses terjadinya resiko perilaku kekerasan. Bagaimana bisa terjadi proses resiko perilaku kekerasan ini. Lalu ajarkan pasien itu untuk melakukan teknik relaksasi, yaitu ada tarik nafas dalam, pukul bantal atau kasur, senam, dan juga jalan-jalan. Lalu ajarkan pasien untuk bicara baik-baik, bagaimana dia mengungkapkan perasaan, meminta, dan menolak dengan baik. Yang terakhir itu jangan lupa juga kita perlu melatih pasien untuk deeskalasi. Deeskalasi itu curhat, baik secara verbal maupun secara tertulis untuk mengungkapkan rasa marahnya. Jadi pasien diminta untuk mengontrol kemarahannya. Marahnya boleh, tapi marah dengan konteks yang tepat. Jadi bisa dilakukan dengan kata-kata yang baik tanpa merusak diri sendiri, tanpa merugikan di lingkungan, tanpa merugikan orang lain, seperti itu. Selain tadi deeskalasi, yaitu bantu pasien untuk melakukan kegiatan ibadah sesuai dengan agamanya, dan juga 8 benar obat. Jadi pasiennya perlu diedukasi bagaimana minum obat yang benar, yaitu dia perlu tahu benar nama klien, namanya dia sendiri nama obat, dosis obat, cara minumnya, benar waktu, manfaat, tanggal kadaluarsa, dan juga dokumentasikan. Kenapa ini perlu diajarkan ke pasien dan juga keluarga? Jadi pasien ini banyak yang kambuh karena tidak rutin untuk minum obat karena nggak paham manfaatnya ataupun efek samping atau kenapa dia harus minum obat ini terus-menerus gitu ya. Jadi ini perlu diajarkan agar pasien paham dan perlu didokumentasikan agar dia tahu dia minum obat secara rutin atau dia tidak minum obat secara rutin. Bantu klien dalam mengendalikan RPK-nya, perawat bantu dalam mengendalikan RPK bila klien mengalami kesulitan, lalu diskusikan manfaat setelah si pasien sudah mempraktekkan semua latihannya, dan jangan lupa untuk memberikan pujian ke pasien ketika sudah mempraktekkan latihannya itu. Oke, berikutnya adalah halusinasi. Halusinasi yaitu kita perlu lakukan pengkajian pada pasien dan identifikasi jenis halusinasi.
yaitu isinya apa, frekuensinya berapa kali, durasinya berapa lama, waktu di jam-jam berapa aja, situasi yang memungkinkan gejala halusinasinya muncul, dan responnya si pasien ketika halusinasi itu datang. Ya, lalu kasih tahu juga proses terjadinya halusinasi. Kita juga sebagai perawat nggak bisa mendukung ataupun membantah halusinasi itu. Ya, lalu latih pasien melawan halusinasi dengan menghardi, latih pasien halusinasi dengan bersikap cuek, lalu latih pasien melawan halusinasi dengan bercakap-cakap dengan orang lain dan melakukan kegiatan secara teratur, dan juga minum obat ya, 8 benar obat, lalu diskusikan manfaatnya ke pasien setelah mempraktekannya ya, dan jangan lupa tetap kasih pujian reinforcement positif ke pasien setelah mempraktekkan semua latihannya itu. Jika pasiennya dengan diagnosa keperawatan waham, ya, ini kita perlu kaji lalu eh, penyebab wahamnya kita juga perlu kaji, dan sekali lagi kita sebagai perawat jangan katakan kalau kita nggak percaya sama wahamnya itu ya. Jadi kita nggak mendukung ataupun membantah, tapi kita bantu orientasikan si pasiennya dengan realita yang sesungguhnya. Ya, dia itu siapa, dia sedang ada di mana, dan sekarang waktunya itu kapan, ya. Sekarang lagi di tahun berapa? Misalkan dia mengatakan dia adalah Tuhan, ya. Lalu Tuhan itu seperti apa? Kita perlu balikan kembali ke realita. Tuhan itu seperti apa? Apakah berada di mana? Tuhan itu berada di surga, sekarang lagi di mana? Jadi kita perlu orientasikan realita. Dia sedang ada di mana? Jadi perlu dibalikkan orientasinya dia, ya. Lalu diskusikan kebutuhan si pasien yang tidak terpenuhi. Apa kebutuhannya dia yang tidak terpenuhi dalam proses kehidupannya dia, ya. Lalu bantu untuk memenuhi kebutuhan yang realistis. Ingat, ini yang realistis. Jadi jangan kebutuhan pasien yang tidak realistis itu kita sanggupin. Jadi kita akan pilih-pilih, nanti pasiennya bikin list apa kebutuhannya yang tidak terpenuhi, lalu yang kita rasa ini realistis untuk dipenuhi, baru kita bantu untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Lalu diskusikan kemampuan atau aspek positif yang dimiliki, dan kemudian kita latih pasien untuk melakukan aspek positifnya. Oke, jika pasiennya dengan HRDRK, harga diri rendah kronik, ya, kita perlu juga kembali lakukan pengajian di awal, lalu diskusikan aspek dan kemampuan positif yang dimiliki oleh pasien. Ya, pasiennya punya aspek positif atau kemampuan apa? Lalu kita nilai mana yang paling tinggi dari semua aspek positif dan kemampuan yang dia miliki. Ya, bantu pasien nilai mana yang dia rasa, oh ini nilainya paling tinggi untuk dia, bagi dia gitu, ketika dia merasa ini aspek dan positif yang dia punya, ya. Oke, setelah kita nilai, ya, lalu bantu pilih. Berarti kita anggap yang dia nilai lebih tinggi itu yang lebih bisa untuk dia lakukan dan dia latih. Ya, lalu dilatih secara terus-menerus, masukkan ke dalam jadwal harian. Ya, jangan lupa berikan pujian kepada si pasiennya. Pasien dengan isolasi sosial, ya. Pasien dengan isolasi sosial ini tantangannya sangat besar ya, karena pasiennya biasanya jarang mau untuk berbicara, lebih banyak diem aja ya, menolak untuk berinteraksi. Nah, ini yang perlu kita intervensi pasiennya. Ya, jadi kita diskusikan sama pasiennya penyebab dari isolasi sosial, manfaat dan keuntungan dia bersosialisasi dengan orang lain itu apa. Ya, ini perlu kita diskusikan sehingga setelah dia tahu ternyata ada manfaat dan keuntungan bersosialisasi, ajarkan pasien untuk berkenalan dengan orang lain. Ya, setelah ajarkan berkenalan, ajarkan pasien untuk bercakap-cakap saat melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, lalu ajarkan pasien untuk melakukan kegiatan sosial seperti berbelanja, ke rumah ibadah, arisan, dan lain-lain. Jadi ini perlu diajarkan ke
si pasiennya untuk bersosialisasi. Yang berikutnya adalah resiko bunuh diri. Ya, pasien dengan resiko bunuh diri yang perlu kita lakukan yang pertama adalah melakukan pengkajian kepada pasiennya. Lalu ini yang paling penting, yaitu amankan lingkungan dari resiko bunuh diri. Pastikan pasiennya itu aman, ya nggak ada benda tajam atau benda-benda lain yang bisa uh, membuat pasien punya ide untuk melakukan percobaan bunuh diri. Jadi kita harus hindarkan dari si pasiennya, ya. Lalu ajarkan membangun harapan masa depan yang dipunya dari tujuan hidupnya, harapannya dari diri sendiri dan juga orang lain. Dan juga gimana cara mencapai si harapan yang dia punya ini. Nah, lalu kita perlu latih bagaimana cara mengendalikan dorongan bunuh diri, ya itu dengan identifikasi dan latih aspek positif yang dipunya, atau mungkin kita juga bisa latih bagaimana cara untuk dia mencapai harapannya yang sebelumnya tadi sudah kita tanyakan, ya. Lalu berikan motivasi untuk bangun harapannya, ya. Dan ini juga kita perlu menghubungi keluarga atau tenaga kesehatan lain kalau misalkan tiba-tiba dia punya dorongan untuk bunuh diri yang sangat kuat. Jadi kita nggak bisa melakukannya sendiri. Ya, dan yang paling penting ini berikan pengawasan yang ketat dan terkendali pada pasien. Ya, kalau misalkan pasiennya masih sulit untuk mengendalikan keinginan bunuh dirinya. Berikutnya, pasien dengan gangguan jiwa ini juga ada kemungkinan dia memiliki defisit perawatan diri, ya. Jadi dia abai dengan perawatan dirinya. Yang perlu dilakukan perawat adalah kita tadi kan sudah lakukan kajian, lalu diskusikan manfaat perawatan diri dan cara melakukan perawatan diri, ya. Itu mulai dari berpakaian, makan minum, eliminasi dan juga kebersihan lingkungan. Ya, ini kita masih diskusikan. Lalu berikutnya latih pasien untuk melakukan perawatan diri, mulai dari mandi, berpakaian, keramas, sikat gigi, berhias, gunting kuku. Ya, kita perlu ajarkan dulu sebelumnya, edukasikan manfaatnya, beritahu alat, jadwal, langkah, dan latihannya. Baru setelah itu pasien meminta untuk dilakukan sendiri seperti ini. Oke. Nah, berikutnya itu latih pasien melakukan makan dan minum, lalu latih pasien melakukan BAK dan BAB, dan latih pasien untuk menjaga kebersihan dan juga kerapihan lingkungan. Ya, jadi dengan merapikan tempat tidur, menyapu, mencuci piring, nah itu perlu untuk diajarkan kepada pasien. Jangan lupa ketika kita mengajarkannya, kita edukasi juga ke pasien tentang ini. Manfaatnya, alat-alat yang dibutuhkan, jadwal, dan juga langkahnya bagaimana dan pasien perlu untuk melakukan latihannya. Nah, keluarga sebagai caregiver ini juga perlu untuk diberikan intervensi. Jadi dia bisa kognitifnya meningkat, dia juga secara psikomotornya juga meningkat dan akhirnya pasien punya dukungan yang kuat di keluarga, ya. Yang perlu dilakukan yaitu selain melakukan yang pertama, kita perlu melakukan pengkajian pada pasien, ya, yang dirasakan gimana pada keluarga ketika merawat si pasien. Lalu jelaskan ke keluarga pengertiannya, penyebab, tanda gejala, serta proses terjadinya masalah yang sedang dialami sama si pasien. Lalu diskusikan cara merawat masalah keperawatannya dan memutuskan cara merawat yang sesuai dengan kondisi si pasien. Ya, jadi kalau pasiennya halusinasi, bagaimana cara merawatnya, RPK, bagaimana cara merawatnya, ya begitu seterusnya ke 7 diagnosanya. Oke. Lalu melatih keluarga cara merawat pasien, yaitu dengan menghindari penyebabnya, membimbing pasien melakukan latihan berkala dan memberikan pujian. Ya, jadi nanti perawat dengan keluarga bersama-sama membuat jadwal latihan sehingga keluarga punya nih jadwal latihannya si pasien yang bisa observasi dan juga dibantu pasien untuk diingatkan melakukan sesuai dengan jadwal hariannya dan juga beri dukungan dengan pujian.
Lalu melibatkan seluruh anggota keluarga untuk menciptakan suasana yang nyaman, jadi menghindari mengurangi stres dalam keluarga karena jadi caregiver yang merawat ODGJ itu sangat berat sehingga itu perlu dikurangi stresnya. Jadi bebannya perlu dibagi kepada setiap anggota keluarga. Setiap anggota keluarga perlu merasakan beban yang sama dan merawat pasien yang sama gitu ya. Lalu menjelaskan tanda gejala terkait masalah keperawatan yang memerlukan rujukan segera. Jika si pasien dirasa ada tanda gejala yang muncul yang perlu untuk dirujuk, itu juga perlu diberitahukan kepada keluarga sehingga penanganannya bisa lebih cepat. Jadi keluarga bisa lebih aware, oh ini pasiennya tanda gejalanya sudah kambuh lagi, sudah mulai meningkat, ini perlu dirujuk, itu perlu diedukasi kepada keluarga. Nah, terapi kelompok yang diberikan kepada pasien itu adalah terapi aktivitas kelompok. Ya, ini akan ada banyak terapi aktivitas kelompok yang berdasarkan dengan diagnosanya. Ya, ada stimulasi persepsi, ada terapi aktivitas kelompok sosialisasi, dan lain-lainnya. Ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada materi berikutnya. Oke, kita akan masuk kepada tahap evaluasi. Ya, evaluasi yang perlu dilakukan oleh perawat adalah kita perlu melihat apakah ada penurunan tanda dan gejala yang dialami oleh pasien dan juga peningkatan kemampuan si pasiennya dari intervensi yang diberikan oleh perawat, ya latihan-latihan yang telah diberikan perawat kepada pasien, ya itu apakah ada peningkatan kemampuan pasien mampu melakukannya secara mandiri, ya dan juga peningkatan kemampuan keluarga dalam merawat si klien. Ini perlu untuk dilihat ya bagaimana keluarga apakah bisa dia untuk merawat dan juga membimbing klien dalam uh, kegiatan sehari-harinya. Oke, jadi kesimpulan yang didapatkan untuk materi kali ini adalah intervensi spesifik itu melibatkan pasien, keluarga, dan kelompok ya dan fokusnya itu pada edukasi, latihan keterampilan, penguatan positif, dukungan ya baik secara spiritual ataupun sosial. Serta evaluasi yang perlu dilakukan yaitu penurunan tanda gejala, peningkatan kemampuan pada pasien dan juga keluarga. Ya, demikian materi kita hari ini. Semoga materi yang disampaikan ini boleh menambah pengetahuan kalian semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.